Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Rita. Jadi di video kali ini aku akan jawab beberapa pertanyaan terkait dengan esai yang sudah kalian tulis di kolom komentar. Nah, di sini aku sengaja untuk pilih beberapa pertanyaan yang memang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman semua. Oke, langsung aja pertanyaan yang pertama. Kak, esai kan ada fakta dan juga opini. Kalau pada bagian fakta itu sudah dituliskan sumbernya, apakah tetap melakukan parafrase atau nggak usah ya, Kak? Nah, menurut aku sih tetap ya untuk melakukan parafrase dan mungkin ini juga berlaku pada jenis tulisan yang lain, misalnya karya tulis ilmiah. Meskipun kalian sudah buatkan sumber pada daftar pustaka di tulisan kalian, ataupun sudah membuat citasinya pada tulisan kalian. Untuk melakukan parafrase itu penting dan memang harus kalian lakukan. Jadi, tidak ada alasan, oh saya tidak melakukan parafrase nih, meskipun saya sudah menuliskan daftar pustakanya. Itu sih saran dari aku. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau semisal temanya tentang inovasi, apakah kita harus membuat inovasi itu sendiri, Kak? Nah, kalau misalnya temanya tentang inovasi, misalnya inovasi dari generasi muda untuk mengatasi masalah A gitu ya misalnya. Nah, menurut aku sih salah satu caranya memang kita bisa membuat inovasi. Tapi dalam membuat inovasi itu ada banyak cara yang bisa membantu kalian. Salah satunya adalah cara amati, tiru, dan juga modifikasi. Jadi kalian misalnya ngerasa kebingungan nih buat inovasi apa ya. Nah itu kalian bisa coba lihat di sekeliling kalian apa yang bisa kalian amati. Apa yang bisa kalian tiru, apa yang bisa dimodifikasi. Dalam modifikasi itu kalian mencari kesenjangannya. Jadi apa sih gapnya? Misalnya nih, ada orang yang jualan jamu. Terus orang jualan jamu ini kalian lihat, kalian amati, kayaknya ini banyak dikonsumsi sama lansia aja. Padahal sebenarnya manfaat jamu itu baik gitu misalnya. Nah, di sana kalian bisa meniru jamu tersebut, tapi kalian bisa modifikasi menjadi bentuk yang lebih menarik, lebih kekinian. Bagaimana misalnya kalian mengemas dengan menggunakan kemasan yang lebih baik, atau kalian coba untuk membuat rasanya yang lebih disukai oleh generasi muda, atau cara-cara yang lain. Nah, itu contoh sederhana terkait dengan amati, tiru, dan juga modifikasi. Pertanyaan yang ketiga adalah, semisal dalam mengangkat topik dan di dalamnya kita mengajukan gagasan tentang suatu aplikasi, apakah itu hanya sebatas gagasan atau memang harus ada dalam bentuk kasarnya ya, Kak? Jadi kalau misalnya ditanya apakah harus ada gagasannya, itu tidak diwajibkan sih sebenarnya. Tapi memang alangkah baiknya itu ada tampilannya. Jadi tampilan itu misalnya nih kalian buat aplikasi, setidaknya ada desain aplikasinya. Kalian bisa buat pada Canva. Atau misalnya aplikasinya ini supaya bisa dilakukan uji coba. Jadi kalian bisa buatkan prototipenya. Jadi nggak harus kok kalau buat aplikasi itu buat aplikasi yang memang sudah jadi seperti aplikasi yang sering kita gunakan sekarang. Itu tidak diharuskan. Dan banyak juga yang membuat hanya sekedar desain atau hanya sekedar prototipenya itu banyak yang menjadi juara. Jadi kalian nggak usah khawatir. Oke, jadi itu dulu jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman semua. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, kalian bisa coba tanyakan. Dan kalau misalnya ada pertanyaan lainnya, juga kalian bisa ajukan. Oke, sekian dari aku. Kalau misalnya ada kesalahan ataupun hal-hal yang kurang baik, mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Dadah!